Halo Bapak dan Ibu, para aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Paparan kali ini kami siapkan khusus untuk Anda semua, garda terdepan pelayanan publik kita. Kita akan bedak bareng-bareng gimana caranya data bisa jadi semacam kekuatan super buat Anda, biar bisa melayani masyarakat dengan jauh lebih baik lagi. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel tapi penting banget. Setiap hari, di meja kerja Anda itu membuat banyak sekali keputusan kan? Dan keputusan itu dampaknya langsung ke masyarakat. Nah, pertanyaannya, apa dasar dari keputusan itu? Apakah cuma intuisi? Kebiasaan lama? Atau ada sesuatu yang lebih kokoh? Coba kita renungkan sejenak, jujur sama diri sendiri. Nah, disinilah kuncinya. Coba bayangkan data itu bukan sekedar tumpukan angka atau laporan yang bikin pusing. Anggap aja data itu seperti kompas di tangan Anda. Sebuah alat navigasi super akurat untuk memastikan setiap kebijakan, setiap program, bahkan setiap rupiah anggaran yang kita keluarkan, itu benar-benar nyampe dan tepat sasaran ke masyarakat yang paling butuh. Oke, jadi gimana caranya pakai kompas ini? Ya kita harus ngerti dulu cara bacanya kan? Sama halnya dengan data. Kita perlu kenalan dulu nih sama jenis-jenisnya. Anggap saja ini semua adalah peralatan wajib yang harus ada di dalam kotak perkakas kebijakan Anda. Pertama, ada yang namanya data primer dan sekunder. Gampangnya gini, data primer itu ibaratnya Anda masak dari nol. Anda kumpulin sendiri bahannya, mungkin lewat survei atau wawancara, buat menjawab satu pertanyaan spesifik. Nah, kalau data sekunder, Anda pakai bahan yang udah ada di dapur, data yang dikumpulkan pihak lain. Jadi, kalau butuh jawaban super detail dan mendalam, ya pakai data primer. Tapi kalau mau cepat dan lihat gambaran besar, data sekunder juaranya. Nah, ini dia yang seru. Ada data kuantitatif dan kualitatif. Keduanya ini harus jadi satu paket, nggak bisa dipisah. Data kuantitatif itu menjawab pertanyaan berapa banyak. Contohnya, berapa banyak sih anak yang putus sekolah di kabupaten kita? Sementara data kualitatif menjawab mengapa dan bagaimana. Kenapa mereka butuh sekolah? Oh, ternyata karena harus bantu orang tua kerja. Gimana dampaknya? Jadi angka tanpa cerita itu buta. Cerita tanpa angka itu nggak punya skala. Kita butuh dua-duanya. Oke, peralatannya udah kenal nih. Pertanyaan selanjutnya, di mana kita bisa nemuin bahan bakunya? Di mana sumber-sumber data ini? Yuk kita buka petanya. Ya, pertama-tama kita lihat dulu gudang resmi kita. Tentu saja ada Badan Pusat Statistik atau BPS. Ini tulang punggung data statistik nasional kita. Lalu setiap kementerian dan lembaga juga punya data spesifik di sektornya masing-masing. Dan jangan pernah lupakan portal open data seperti data.go.id. Wah, ini harta karun. Ini adalah fondasi kita untuk bikin kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Eits, tapi jangan cuma lihat di dalam rumah aja. Dunia data itu luas banget. Coba lirik juga hasil survei dari lembaga riset independen, kadang mereka punya sudut pandang yang beda. Atau analisis media sosial, ini bisa menangkap apa kata warga secara real time. Bahkan data citra satelit bisa kita pakai loh, misalnya buat memantau laju pembangunan. Sumber-sumber ini melengkapi gambaran besarnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja, ini yang paling penting dan fundamental. Punya akses ke begitu banyak data, itu adalah kekuatan yang sangat besar. Dan seperti kata pepatah, kekuatan besar datang bersama tanggung jawab yang luar biasa besar. Ini bukan soal aturan teknis, ini soal pilar kepercayaan publik kepada Anda. Coba kita berhenti sejenak dan benar-benar resapi kalimat ini. Data, terutama data pribadi warga kita itu bukan milik kita. Itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang dititipkan oleh setiap warga negara kepada kita untuk dijaga baik-baik dan digunakan hanya untuk kebaikan bersama, bukan untuk disalahgunakan. Jadi, ada 3 pilar utama yang nggak bisa ditawar-tawar. 1. Selalu jaga privasi individu di balik setiap baris data itu. 2. Pastikan sistem kita aman, jangan sampai bocor atau disalahgunakan. Dan yang ketiga, kita harus transparan ke publik. Data apa yang kita pakai, buat apa? 3 hal ini harga mati kalau kita mau kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, paparan ini bukan garis finish ya Bapak dan Ibu, justru sebaliknya. Anggap ini sebagai garis start. Awal dari perjalanan Anda untuk menjadi ASN yang nggak cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas, kerja berbasis bukti, berbasis data. Kutipan ini, wah ini kena banget sih. Ini merangkum semua tujuan kita. Karena pada akhirnya, angka ya tetap angka, laporan ya cuma jadi tumpukan kertas. Kalau kita nggak mengubahnya jadi aksi nyata. Tujuan utamanya adalah kebijakan yang dampaknya terasa, yang menyelesaikan masalah real di lapangan, yang bikin hidup masyarakat jadi lebih baik. Jadi pertanyaan terakhir dari kami untuk Anda,
Mulai besok di unit kerja Anda, di tugas Anda sehari-hari, sekecil apapun itu, bagaimana Anda akan mulai menggunakan data untuk melayani dengan lebih baik, bagaimana Anda akan memakai data untuk ikut membangun Indonesia. Tugas besar ini dimulai dari Anda.